Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azlan dengan NIM 24OSP033. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancang bangun sistem PLTS off-grid pada rumah tinggal. Nah, langkah pertama dalam merancang sistem PLTS off-grid adalah menentukan kebutuhan energi rumah secara tepat. Perhitungan ini penting untuk menentukan ukuran komponen setiap seperti panel sistem dan kapasitas baterai yang diperlukan. Kebutuhan energi dihitung dengan mengendalikan daya peralatan dengan jumlah jam pemakaian harian. Dapat dilihat pada gambar di atas, terdapat tabel. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa total konsumsi dari perhitungan kebutuhan energi harian yaitu 9.552 watt-hours. Kemudian langkah yang kedua yaitu peak sun hours atau PSH Indonesia. Peak sun hours adalah jumlah jam per hari di mana intensitas radiasi matahari setara dengan 1000 watt per meter persegi. Parameter ini krusial untuk menentukan produktivitas panel surya Anda. Variasi PSH di Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa memiliki rata-rata PSH yang bervariasi antara 4 hingga 5 jam per hari, tergantung lokasi, musim, dan kondisi cuaca lokal. Wilayah barat atau Sumatera, Jawa 3-5 jam per hari. Wilayah tengah, Kalimantan, Sulawesi, atau Nusa Tenggara 4-5 jam per hari. Wilayah timur, kayak Maluku, Papua 4-5,5 jam per hari. Nilai PSH lokal yang akurat dapat diperoleh dari database NASA, PPGIS, atau Badan Meteorologi setempat. Nah, selanjutnya yaitu efisiensi dan rugi-rugi sistem PLTS. Nah, yang pertama yaitu inverter. Inverter premium dapat mencapai efisiensi konversi DC ke AC tertinggi berkisar 92-96%. Nah, yang kedua yaitu controller atau MPPT. Teknologi MPPT modern sangat efisien dengan efisiensi panel hingga 98-90% untuk mengoptimalkan daya panel surya. Yang ketiga yaitu kabel DC. Kerugian resistif pada kabel DC biasanya berkisar 1-3%. Ini dapat diminimalkan dengan pemilihan penampang kabel yang tepat dan perutian yang efisien. Yang keempat yaitu efek suhu. Koefisien suhu panel surya menurunkan efisiensi 0,5% per tahun atau sekitar 4% per kenaikan suhu di atas 25 derajat Celcius di iklim. Efek ini signifikan. Nah, yang kelima itu soiling dan mismatch. Debu kotoran burung dan bayangan parsial dapat menurunkan output hingga 5-10%. Pembersihan rutin sangat penting untuk menjaga produktivitas. Untuk perhitungan praktis dapat digunakan efisiensi total system on total absessor 6,75% sebagai nilai konsistif yang sudah memperhitungkan semua rugi-rugi. Di atas ini memberikan margin keamanan untuk kondisional operasi dunia nyata yang tidak selalu optimal. Kemudian kita menghitung daya array panel surya. Daya array panel surya dihitung berdasarkan kebutuhan energi harian dan PSH lokal Anda untuk memastikan sistem dapat menghasilkan energi yang cukup bahkan saat kondisi cuaca tidak optimal. Rumusnya yaitu P array sama dengan E harian per PSH kali N total. Contoh perhitungannya yaitu P array sama dengan E hariannya yaitu 8014 dan PSH-nya yaitu 4 dan N totalnya itu 0,75. Jadi contoh perhitungannya
1114 per 4 kali 0,75 sama dengan 2704 WP. Nilai ini umumnya dibulatkan menjadi 3000 WP atau 3 kWp karena ketersediaan modul di pasaran umumnya tersedia dalam kelipatan 300 sampai 600 WP per modul. Kemudian kita menentukan jumlah modul surya yang dibutuhkan. Untuk menentukan jumlah modul surya yang diperlukan, kita perlu mengetahui daya array yang dibutuhkan dan kapasitas individual setiap panel. Rumusnya yaitu jumlah modul sama dengan daya array total per daya per modul. Nah, contoh perhitungannya, daya arraynya yaitu 3000 dan daya per modulnya yaitu 600 WP, sehingga mendapatkan hasil 5 modul. Orientasi dan kemiringan panel. Panel surya di Indonesia idealnya menghadap ke utara dengan sudut kemiringan sekitar 10-25 derajat untuk memaksimalkan penyerapan sinar matahari sepanjang tahun. Nah, kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fathul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Huda dengan NIM 24 OSP 039. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan sizing inverter untuk sistem off-grid. Yang pertama itu adalah inverter. Inverter adalah komponen penting yang mengubah arus DC dari panel surya dan baterai menjadi arus AC yang digunakan untuk perangkat rumah tangga. Terbagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama, kapasitas inverter. Kapasitas inverter umumnya dihitung dengan menambahkan margin 25% dari total beban puncak atau memastikan kinerja optimal dan keamanan sistem. Dan poin kedua yaitu pemilihan inverter. Pemilihan inverter juga harus mempertimbangkan jenis beban, resistif, induktif, atau kapasitif. Dan yang kedua itu adalah tentukan charge controller. Charge controller berfungsi untuk mengatur aliran energi dari panel surya ke baterai. Itu melindungi baterai dari pengisian berlebih overcharge dan memastikan sistem bekerja secara optimal. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam menentukan charger controller. Yang pertama itu adalah gunakan tipe MPPT atau Maximum Power Point Tracking. Tipe ini lebih efisien 90% dan mampu meningkatkan output panel surya hingga 27% dibanding tipe PWM yang membuatnya cocok untuk sistem besar. Dan poin kedua yaitu adalah pemilihan tegangan sistem. Tegangan sistem 12 volt, 24 volt atau 48 volt mempengaruhi efisiensi dan biaya sistem. Sistem 48 volt bersifat optimal untuk sistem 1 kW karena arus yang lebih rendah memungkinkan penggunaan kabel yang lebih ekonomis. Dan poin ketiga yaitu adalah penentuan kapasitas. Pilih charge controller dengan rating arus yang sesuai dengan daya panel surya dan tegangan sistem. Berikut adalah rumusnya. Mungkin teman-teman dapat melihat rumus yang ada di atas, yaitu bisa dilihat tuh teman-teman. Nah, itu rumusnya. Nah, pada slide berikutnya yaitu adalah menentukan beberapa lama sistem bertahan, yaitu otonomi sistem. Otonomi sistem adalah periode waktu baterai dapat mendukung beban sepenuhnya tanpa input energi dari ponsel panel surya. Penting saat cuaca buruk yang berkepanjangan. Nah, ada 2 poin juga. Yang pertama itu adalah tentukan periode otonomi. Umumnya 2-3 hari untuk sistem di daerah tropis seperti Indonesia. Mempertimbangkan kemungkinan cuaca buruk atau musim hujan. Dan yang kedua yaitu adalah hitung kebutuhan energi penyimpanan. Nah, ini juga ada rumusnya nih di atas ini. Nah, lihat sendiri Midi. Nah, dan ya slide berikutnya yaitu adalah penentuan kapasitas baterai. Baterai adalah komponen penting yang berfungsi sebagai penyimpan energi.
Peran utamanya adalah menyimpan kelebihan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya saat matahari bersinar atau siang hari, untuk digunakan kembali saat produksi energi surya tidak ada atau minimum, atau seperti pada malam hari atau saat cuaca mendung. Nah, berikut adalah data input, perhitungan, dan pemilihan jenis baterai. Ada di bawah, itu di atas itu. Nah, mungkin cukup itu yang sempat saya jelaskan. Nah, kesimpulan dari desain sistem yaitu dengan mengikuti langkah-langkah ini secara menyeluruh, Anda dapat merancang sistem PLTS off-grid yang optimal, andal, yang memenuhi kebutuhan energi spesifikasi Anda. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.